Terima kasih Anda masih bersama kami di Pemimpin Rakyat bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewa mengaku menggunakan jasa hacker atau peretas untuk membereskan masalah sistem Cortex. Purbaya menyebut para hacker yang direkrut berasal dari Indonesia dan memiliki reputasi secara global. Keamanan cyber Cortex atau sistem administrasi pajak kini telah naik drastis. Dari sebelumnya diskor 30 kini menjadi 95+. Hal ini diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia mengaku melibatkan sejumlah hacker Indonesia untuk perbaikan sistem dan keamanan. Ia pun memastikan data Cortex kini tak akan bisa diretas dan diperjualbelikan lagi. Kemarin kan ada data Cortex katanya dijual di luar ya. Ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti udah nggak bisa lagi. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih, bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan. Meski perbaikan sudah dilakukan oleh tim internal, namun ada sejumlah bagian yang terikat kontrak dengan pihak vendor hingga Desember 2025, sehingga perbaikan keseluruhan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Purbaya pun optimis seluruh kendali sistem akan rampung pada Januari atau Februari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah mengendapkan uang di bank. Khofifah menyebut bahwa uang di bank berbentuk giro dan digunakan untuk operasional Pemprov Jawa Timur. Usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka-bukaan ada dana daerah yang parkir di bank, sejumlah kepala daerah buka suara. Kali ini giliran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah membantah dirinya mengendapkan uang di bank. Saat ini memang ada dana yang disimpan di bank senilai 6,2 triliun rupiah. Dana ini adalah sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa yang tidak bisa langsung digunakan karena regulasi yang berlaku. Rekening kiri kanggo bayar pegawai dibayar ora. Lah terus duit salandi kan nggak boleh masuk di safety box kantor, itu nggak boleh ya di rekening giro. Nah yang deposito aturannya memang begitu karena dia nggak boleh dipakai sampai PAPBD ketok palu. Ini sudah saya jelaskan ke Pak Menteri Keuangan. Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, Jawa Timur berada di posisi kedua daerah yang menyimpan dana terbesar di bank dengan 6,84 triliun rupiah. Sementara posisi pertama ditempati DKI Jakarta dengan dana 14,68 triliun rupiah. Di posisi ketiga ada Kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, dunia animasi Indonesia terus berkembang. Perkembangan ini diikuti oleh meningkatnya kebutuhan akan seluruh suara atau voice over. Iya, Bos. Berapa kali ku bilang, isi tisunya? Iya, maaf, Bos. Bentar. Hey! Perkembangan dunia animasi Indonesia sangatlah pesat. Kebutuhan voice over pun terus meningkat. Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif pun terus memastikan industri sulih suara terus berkembang. Selamat tinggal ikan leleku. Acara Wonder Voice of Indonesia 2025 pun digelar untuk menyaring pengisi suara terbaik negeri. Sebanyak 20 dari 7.000 peserta ikut serta dalam seleksi nasional ini. Dua KPI-nya kita adalah lapangan pekerjaan dan juga perputaran ekonomi. Jadi ini kita kumpulin, tadi saya langsung tanya ke Mas Bimo, ini ada database ya, karena animasi pasti butuh voice over. Jangankan animasi luar, animasi dalam negeri aja butuh.
Namun ini belum tersambung nih, maka dengan adanya database kita berharap bisa kita jadi tulang jodoh lah ya. Meski saat ini artificial intelligence terus berkembang, namun belum bisa menggantikan suara asli manusia. Talenta suara Indonesia pun diharapkan terus beradaptasi tanpa takut tersingkir. Ya, intinya kita tuh tidak bisa dan tidak boleh menolak kehadiran AI. Kita tuh harus terus berdampingan. Kita tuh nggak bisa melawan perkembangan teknologi. Gimana caranya kita bisa terus berdampingan? Kementerian Ekonomi Kreatif terus mendorong lahirnya lebih banyak talenta suara dari daerah. Tak hanya itu, dunia animasi pun terus digenjot dengan sejumlah kolaborasi antara pemerintah dengan studio-studio animasi di Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pembawa acara KTT ASEAN di Malaysia salah sebut. Presiden Prabowo Subianto justru dipanggil Joko Widodo. Pemimpin rakyat akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pemimpin Rakyat bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, pembawa acara di KTT ASEAN di Malaysia salah sebut nama Presiden Indonesia. Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo Subianto justru dipanggil Joko Widodo. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Now, as the world's third largest democracy and a founding member of ASEAN, Indonesia continues to be a central voice in ASEAN's geopolitical identity and global engagement. Welcome, Your Excellency. Pembawa acara KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, salah ucap saat menyebut nama Presiden Republik Indonesia. Alih-alih menyebut Prabowo Subianto, pembawa acara malah menyebutnya dengan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kemudian setelah turun dari mobil, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Presiden Prabowo kemudian masuk ke dalam Kuala Lumpur Convention Center untuk menghadiri KTT ke-47 ASEAN. Sementara itu, Radio Television Malaysia atau RTM yang menyiarkan KTT ASEAN mengakui kesalahan yang terjadi. RTM menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan masyarakat Indonesia.